Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas satu tulisan yang lumayan provokatif nih. Judulnya Petikan dari Riwayat Umat Alat yang Bingung. Yang terpilih, penulisnya ini punya cara pandang yang cukup unik ya soal sejarah, agama, politik di Timur Tengah. Fokusnya itu ke kontras yang tajam. Iya, kontrasnya itu kerasa banget dari awal. Jadi dia ini pada dasarnya membandingkan dua kelompok gitu ya. Betul. Yang pertama itu yang dia sebut Bani Israel atau umat pilihan. Ini dikaitkan sama akumulasi kekayaan, pengaruh global, terus merujuk juga ke Al-Quran soal Bani Israel yang bakal bikin kerusakan 2 kali itu. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini kondisi yang disebutnya umat alat yang bingung. Syab alat al-Mukhtar. Istilahnya kritis banget sih ini, kayaknya menyindir keterikatan kewarisan pra-Islam atau ya kesesatan lah menurut dia, buat sebagian populasi Arab dan rejimnya. Oke. Penulis juga pakai banyak metafora. Ada satu yang menarik soal ikan salmon yang ngotot berenang lawan arus, khoir ya ta'ir, gitu. Itu dia kaitkan sama Bani Israel waktu nyari kuil Sulaiman atau pas coba memahami perintah Tuhan yang dianggap keras kepala. Nah, gimana kalau kita kupas ide utamanya? Oke. Yang menurut saya paling menonjol itu ya cara penulis membingkai konflik sekarang ini lewat perbandingan tadi. Kritiknya itu, wah, tajam sekali ke beberapa rezim Arab. Oh iya, gimana tuh kritiknya? Dituduhnya mereka itu ya menekan Islam, terus memfasilitasi semacam penjajahan gaya baru yang disebutnya istihmar. Itu artinya secara harfiah kayak menjadikan seperti keledai, pembodohan sistematis gitu. Istihmar ya? Wow. Iya, terus juga soal mendirikan lembaga-lembaga yang dianggapnya dangkal, kayak Liga Arab. Itu disindir cuma jadi dapur full dan ta'amiyah. Dapur makanan aja ya jadinya. Jadi rezim-rezim ini dilihat sebagai wujud si umat alat yang bingung itu ya. Betul. Yang menurut penulis gampang banget dimanipulasi, kehilangan arah spiritualnya. Bahkan sampai memusuhi agamanya sendiri gitu. Demi sekularisme yang dia bilang hasis dan santai. Iya, persis. Dia gambarkan seperti itu. Penulis bahkan nyinggung soal adanya mata-mata internal antar negara Arab. Oh ya, semacam Al-Marsad atau Syabak versi Arab gitu? Nah iya, semacam itu. Terus akar masalahnya apa tuh menurut penulis? Kok bisa sampai bingung gitu? Menurut dia sih, ini akibat dari rezim-rezim itu yang, gimana ya bilangnya, lebih mentingin kuasa, kepentingan duniawi. Jadinya ya tercerabut dari akar spiritual dan identitas asli mereka. Oke. Ya betul, simbol keteguhan iman, kesabaran luar biasa, terus perlindungan ilahi di tengah kesulitan. Seperti kutipan yang sering kita dengar itu, kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Iya. Nah, penulis melihat ini bukan cuma cerita lama, tapi cerminan kondisi sekarang di Gaza. Kontrasnya kuat banget sih. Gua dan terowongan pemuda Gaza ini, menurut penulis, punya makna simbolis yang dalam ya jadinya. Dikaitkan sama Tofan Al-Aqsa, banjir Al-Aqsa, seolah-olah gua ini nanti bakal membanjiri atau mengalahkan usaha penggalian terowongan di bawah Al-Aqsa itu? Bisa jadi interpretasinya begitu. Sekaligus juga mungkin nyindir metafora gua Alibaba. Oh, gua Alibaba yang penuh harta haram itu ya, yang katanya tersebar di dunia Arab? Iya, jadi banjir ini mungkin semacam pembersihan atau pembalikan keadaan. Oke, masuk akal. Selain simbolisme ini, ada lagi? Ada. Penulis juga lihat gimana dinamika ini kelihatan di langkah-langkah geopolitik sekarang. Dia catat adanya tekanan internasional, ke barat dan juga negara Arab buat akui negara Palestina. Terus juga soal pembatasan beberapa tokoh Israel. Betul. Ini dilihat sebagai tanda kekhawatiran global yang meningkat dan mungkin juga potensi perpecahan internal di Israel sendiri. Penulis bahkan spekulasi soal kerapuhan Israel. Oh ya? Gimana tuh spekulasinya? Dia merujuk ke klaim batas sejarah 80 tahun buat negara Yahudi. Terus membandingkan potensi keruntuhannya sama rejim Suriah yang dianggap represif tapi rapuh itu. Peran Turki di bawah Erdogan juga disebut di sini. Menarik. Ada juga kan ya, dia nyinggung soal ironi di lapangan. Oh iya, itu juga pedes sih sindirannya.
Soal turis Israel bisa masuk Sinai gampang dan murah, cuma $20 katanya. Sementara warga Gaza, kalau butuh keluar buat berobat atau sekolah, harus bayar mahal banget, bisa sampai $20.000 lewat negara Arab tetangga. Iya, ironi itu dipakai buat menggarisbawahi argumen utamanya lah. Intinya, sumber ini mau bilang kalau kekuatan sejati itu ya bukan soal kuasa duniawi, jabatan, atau harta. Termasuk yang $4 triliun yang katanya diambil Trump dari negara Arab itu. Iya, termasuk itu. Menurut penulis, kekuatan hakiki itu adanya di iman, di keteguhan hati. Contohnya ya pemuda gua di Gaza itu. Peristiwa sekarang ini dilihat sebagai tanda bahwa kekuasaan yang ultimatif itu ya punya Tuhan. Jadi, apa ya kira-kira yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini? Penulis ini kan ninggalin kita pertanyaan mendasar ya. Di mana sebetulnya letak kekuatan yang sesungguhnya di tengah semua konflik dan perebutan pengaruh global ini? Nah, bagaimana Anda sendiri melihat kontras antara kekuatan material yang kelihatan mata dengan kekuatan spiritual atau ideologis yang digambarkan kuat banget di teks ini? Apalagi kalau kita kaitkan sama kejadian sekarang. Iya. Itu pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.